salah satu pesan daripada Al-Imam Al-Haddad ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Risalatul Muawanah, bahwasanya Al-Imam Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala beliau berkata, wa 'alaika bil iktsari min a'malil bir, dan hendaklah engkau melazimkan untuk memperbanyak daripada amal kebajikan. Ini beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal kebajikan. Kenapa demikian? Karena ketahuilah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka tidak ada yang kita bawa setelah kita wafat melainkan amal kebajikan yang dulunya kita lakukan selama di dunia. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika maut menjemput kita, maka tidak ada lagi semuanya itu melainkan amal kebajikan yang dulunya pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalathah, yang akan mengikuti orang yang wafat itu tiga yang bakal mengikuti, mengiringi orang yang wafat. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Semua keluarganya, termasuk sahabatnya, termasuk pencintanya, termasuk orang-orang yang dulu dekat dengannya, itu yang akan mengiringi jenazah nantinya. Kemudian yang kedua, wa maluhu, harta bendanya. Itu harta akan mengiringi kita. Dan yang ketiga adalah amaluh, yaitu amal perbuatannya. Namun pertanyaannya, apakah tiga perkara tersebut mengikuti dan mendampingi seorang mayit sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad mengatakan, fayarji'u ahluh wa maluh, maka keluarganya, sahabatnya, temannya, para pencintanya bakal kembali. Wa maluh, dan hartanya pun tidak dia bawa mati. Wa yabqa wahid, dan yang hanya tersisa menemaninya sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah amal kebaikannya. Dari karena itulah para ulama kita, orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan selama hidup di dunia. Dan mereka mempunyai pandangan terlalu murah umur hanya digunakan untuk mengejar dunia. Terlalu murah ketika umur hanya kita gunakan untuk mengejar popularitas, atau hanya untuk mengejar sebuah jabatan, atau hanya untuk mengejar hal duniawi. Akan tetapi ketika mereka mengetahui tentang bahwasanya hidup bukan hanya sekedar berapa banyak harta yang kita kumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, maka mereka mempergunakan umur di dalam memperbanyak bekal mereka untuk nantinya di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amal kebajikan jangan kita sepelekan. Amal kebaikan jangan kita abaikan. Amal kebajikan jangan sampai kita anggap itu hal yang biasa. Karena ketahuilah, orang yang gemar melakukan kebajikan dia bakal mendapatkan keberuntungan.
Orang yang suka melakukan amal kebaikan, dia bakal mendapatkan kesuksesan. Orang yang suka melakukan amal kebajikan, dia bakal mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Akan tetapi orang yang menyepelekan kebaikan, orang yang menganggap biasa kebaikan, maka tidak akan pernah diharapkan kebaikan di dalam hidupnya. Dari karena itu di sepanjang bulan suci Ramadan terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan menghadaplah kepada Allah, wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, melakukan kemaksiatan, berhentilah. Kenapa? Ini bulan adalah bulan yang mulia, ini bulan adalah bulan yang suci. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alaika bil iktsar. Hendaklah engkau memperbanyak untuk melakukan kebajikan. Apa aja kebaikan, lakukan. Jangan kita menyepelekan, jangan kita menganggap remeh. Apa aja perbanyak, mumpung hidup, mumpung diberi umur, mumpung kita masih ada di sebuah tempat yang kita masih bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, mana yang bakal menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Mumpung kita masih berada di alam dunia yang kita masih bisa memilih, jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita salah jalan mumpung kita di dunia. Begitu. Wa 'alaika bil iktsar min a'malil bir. Dan hendaklah engkau memperbanyak dari amal-amal kebajikan, perbanyak amal kebajikan. Wa khususan, dan lebih khusus lagi, fi syahri Ramadan, ketika engkau berada di bulan suci Ramadan. Ketika engkau berada di bulan suci Ramadan, itu lebih utama lagi. Kan tadi beliau mengatakan perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal saleh, perbanyak kebajikan. Secara umum, mau engkau berada di manapun, perbanyak amal kebaikan. Tapi lebih khusus lagi ketika engkau dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ini jangan disia-siakan. Ketika engkau dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan sehingga keadaannya sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan sama seperti keadaannya setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, maka itu menunjukkan orang tersebut adalah orang yang rugi. Orang yang rugi. Ini sudah hari keberapa kita? Sudah hari kelima. Ini malam ke-6 kita di bulan suci Ramadan. Hendaknya setiap kita introspeksi diri. Ramadan terus berlalu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita cari di sana semangat kita yang dulunya di malam pertama, di mana di malam ke-6. Di malam pertama, masya Allah, masjid musalla penuh, Al-Quran di sakunya ada, sedekah rajin. Nih sekarang di malam ke-6, mana semangat kita yang dulu? Dari karenanya pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang punya semangat tinggi, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang yang mempunyai kesungguhan di dalam pengabdiannya kepada Allah. Artinya apa? Engkau tidak akan pernah mampu mencapai hakikat ketakwaanmu kepada Allah melainkan ketika engkau, salah satu caranya adalah senantiasa membersamai orang-orang yang mempunyai semangat tinggi di dalam pengabdiannya kepada Allah. Begitu. Orang kadang-kadang banyak yang bertanya, bagaimana agar kita tetap istiqamah, bagaimana agar iman kita jangan sampai menurun. Itu sebenarnya jawabannya cuma diantaranya adalah pilih siapa teman kita, siapa kawan kita, siapa yang ada di samping kita.
Kalau kita punya teman orang-orang yang mana di sana semangatnya tinggi di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bakal mengikuti seperti mereka. Tapi apa jadinya kalau kita menginginkan semangat tinggi namun kita berteman dengan orang yang semangat pengabdiannya kepada Allah di bawah rata-rata, maka kita kadang-kadang bisa terpengaruh dengan orang yang semacam itu. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Ramadan. Quran kita udah berapa juz? Kalau satu hari satu juz, berarti hari ini adalah sudah juz kelima. Hari kelima bulan Ramadan. Nah, malam ini malam ke-6, udah berapa Quran yang kita baca? Berapa juz yang sudah kita baca, berapa sedekah yang sudah kita keluarkan. Cari semangat kita di malam pertama, kedua, di malam-malam yang berikutnya dari bulan suci Ramadan. Jangan sampai semangat itu hanya ada di 3 malam pertama di bulan suci Ramadan, setelahnya hilang. Nah, semangatnya muncul lagi kapan? 3 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu lagi muncul, setelahnya itu habis. Nah, ini pentingnya kita untuk membangkitkan semangat kita di dalam melaksanakan amal kebajikan, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan, Masya Allah, malam pertama puasanya sukses, tarawihnya sukses, khusyuk, tahajudnya Masya Allah, sholatnya 5 waktu berjamaah, datang ke musalla, ke masjid, kalau tidak sempat di rumah berjamaah. Nih hari kelima, mana kita dengan tahajud? Mana kita dengan sunat rawatib, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah dan ba'diyah isya. Mana kita dengan sholat duha? Cari tahu kemana perginya. Apakah itu semua pergi berlalu begitu saja sehingga cuma bisa bertahan di 3 hari pertama di bulan suci Ramadan? Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita rasakan. Ini yang namanya introspeksi diri. Inilah orang-orang yang pintar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Introspeksi diri kita. Kita ingin semangat kita di malam pertama bulan Ramadan terus sama seperti semangat-semangat di malam-malam yang lainnya. Jangan sampai berkurang. Ada apa kita sampai berkurang? Apa dengan karena makanan? Apa dengan karena kita berbuka puasa? Setiap sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, itulah yang disebut dengan dunia. Dan itulah dunia yang kita dianjurkan untuk berhati-hati darinya, dan kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Begitu. La ilaha illallah. Itu orang yang pintar, mandana nafsahu, yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang pintar adalah orang yang beramal yang akan dia cicipi dan akan dia dapatkan buah dari amal tersebut setelah kematian. Tidak ada yang selama-lamanya hidup di dunia, semuanya bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Akan tetapi walaupun setiap orang bakal meninggal dunia, akan tetapi keadaan orang ketika meninggal dunia berbeda-beda. Maka minta kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rugi kita nih sepanjang bulan Ramadan. Siang bulan Ramadan doa kita dikabulkan Allah. Walis-shaimi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa punya doa yang bakal dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita minta? Minta dunia sekedarnya aja. Minta urusan dunia khalas alal maujud, apa adanya aja. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meminta dan memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu minta. Karena sesungguhnya tidak ada artinya kita punya harta yang banyak, tidak ada artinya kita punya popularitas yang tinggi, tidak ada gunanya kita punya pangkat yang sangat tinggi, tidak ada artinya semua itu kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
Akan tetapi Masya Allah, keberuntungan bagi seseorang meskipun selama di dunia dia hidup tidak dihiraukan orang lain, dia hidup tidak pernah diambil ucapannya oleh orang lain, diabaikan oleh masyarakat. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Minta kepada Allah. Itu siang bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan dapat lagi. Jadi dari terbit fajar sudah masuk doa mustajab sampai kita berbuka puasa. Dari berbuka puasa datang lagi kemuliaan yang berikutnya. Tiap malam sepanjang bulan suci Ramadan terdengar seruan dari Allah, apakah ada yang mau meminta kepadaku? Apa yang kita minta? Ini tawaran tiap malam. Apa yang kita minta? Minta husnul khatimah, udah cukup. Mau husnul khatimah, khalas. Dan apabila Allah mengabulkan permohonan kita, Allah akan memudahkan sebab-sebab untuk mencapai daripada husnul khatimah tersebut. Terkadang sebabnya itu pahit. Sebabnya itu pahit. Maka dari karena jangan kita terburu-buru berburuk sangka kepada Allah atas apa yang kita hadapi pada saat ini. Terkadang itu semua dibungkus dengan sesuatu yang pahit. Contoh, ini orang di malam bulan Ramadan dia minta, ya Rabb husnul khatimah. Ketika dengar ceramah dia bilang bahwasanya dia mendengar dalam ceramahnya tersebut tidak ada permohonan yang lebih istimewa melebihi daripada ketika dia meminta husnul khatimah. Dia minta dalam tahajudnya, dalam tarawihnya, atau dia sholat tarawih berjamaah mengaminkan doa imam, kemudian diberikan husnul khatimah dan Allah siapkan sebabnya. Bagaimana sebabnya? Awalnya dia kerja, ternyata di dalam pekerjaannya dia dapat masalah, diberhentikan di dalam pekerjaannya, dia frustasi, tidak dapat pekerjaan yang dulunya Masya Allah jutaan dia dapatkan penghasilannya, kemudian menurun ekonominya. Akan tetapi dibalik itu semua adalah persiapan untuk menggapai husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk terlebih dahulu. Diberhentikan dalam suatu pekerjaan, dapat permasalahan, barangkali ini adalah mengantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Kemudian dia dapat pekerjaan yang biasa, yang dulunya Masya Allah di atas 5 juta gajinya, kemudian dapat pekerjaan yang baru cuma 1,5 juta, 2 juta. Mana keperluan hidup ini, itu dan lain sebagainya. Namun dibalik itu semua adalah bagaimana Allah membukakan jalan untuknya di dalam pengkabulan doa yang dia pinta di malam-malam bulan suci Ramadan agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Pekerjaan itu mungkin menjauhkan kita dari Allah. Semahal apapun gajinya, semahal apapun bayarannya, jika pekerjaan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak ada keberkahan dan kebaikan dalam pekerjaan tersebut. Namun sesederhana apapun itu pekerjaan, bahkan hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun pekerjaan itu tidak melalaikan kita dari Allah, maka ketahuilah itu pekerjaan adalah pekerjaan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan dan agama kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa khususan fi syahri Ramadan, bil khusus di bulan Ramadan, sekecil apapun kebaikan, bersedekah, menyantuni orang-orang yang lemah, memberikan sedekah kepada orang lain, itu Masya Allah. Karena ketahuilah innal bala la yatakhattas sadaqah, bala itu tidak akan pernah mampu menembus bentengnya sedekah. Itu bala. Sedekah di pagi hari, Masya Allah kita sholat umpama di sini ada celengan kotak amal, ayo masukkan. Harusnya dari sebelum Ramadan kemarin udah siap, ini khusus sedekah pagi sekian, sedekah malam sekian, untuk bulan Ramadan, biar terbiasa. Kita kadang-kadang untuk kotak amal 10.000 seakan-akan ya Allah banyaknya luar biasa, tapi kalau untuk perut kita, untuk gaya hidup jutaan biasa, tapi untuk kotak amal itulah syaitan senantiasa di sana menggoda kita, wabil khusus dalam urusan sedekah. Masya Allah. Tapi Masya Allah pagi hari ini ada plastik di muka pian, Masya Allah, ada gula segenggam, teh sebungkus. Saya ya sudahlah. Berapa tuh? Seperapat sebulanan sekilo.
Sabtu kena seperapat, Sabtu kena seperapat, apalagi hadir lawan anak bini, anak 4 sekilo sudah, seorang seperapat, bini seperapat, tengah 2 kilo pelaran. Dahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Jangan lihat pemberiannya, seperapat wara, seperapat kali akan orang berapa, pikirkan. Kita tuh kadang-kadang sini aja. Kadang-kadang kita diberi oleh Allah pun kadang-kadang protes. Aduh, kenapa sih ini aja? Jangan kita protes. Apa yang telah kau lakukan untuk Allah? Yang Allah berikan pun sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan perlakuan kita terhadap Allah, dengan pengabdian kita kepada Allah, hatta yang kita dapatkan itu pun tidak pantas untuk kita dapatkan. Kenapa? Banyaknya perintah Allah yang kita lakukan tidak maksimal. Banyaknya anjuran Nabi Muhammad yang kita abaikan. Begitu. Mudah-mudahan yang nyumbang gula dan teh, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah. Diberikan kesehatan keluarganya, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dilancarkan usahanya. Usaha buka Ramadan, buka puasa lah. Halo, ada puasa, buka terus. Anak buah disuruh puasa. Jam berapa masuk? Jam 8 masuk, belikan jam 4. Bis asar belikan insyaallah. Naam. Khususan fi syahri Ramadan, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Ini gantian untuk, biasanya kan ada untuk kita. Nah, ini gantian untuk, ya ini. Akun gini pada untuk guru aja, ya sama aja. Akun gini pada untuk, akun gini pada untuk. Ini sebulan berapa gula sekilo? Berapa? 18. Teh berapa sebungkus tuh? Teh berapa sebungkus tuh? Berapa? 1.000. Sepakat berarti berapa? 17.000. Berarti sepakatnya berapa? Berapa seperempat? 4.000. 5.000 untuk berapa sebiji? 1.000. Paling kita saban Sabtu makan 2 biji untuk kanyang. Ini 5.000. 2.000 aja. Barang insyaallah. Itu. Allah karim. Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Kenapa beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal kebajikan sepanjang bulan suci Ramadan, mobil khususnya itu di sepanjang bulan suci Ramadan? Maka sesungguhnya kata beliau, pahala yang sunnah di bulan Ramadan itu seimbang seperti pahala yang wajib di bulan yang lainnya. Apa aja yang sunnah? Apapun yang sunnah setara dengan amal yang wajib. Kemudian bagaimana dengan amal yang wajib? Kan tadi qobliyah subuh, sunnatul fajr jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan sunnatul fajr, jangan ditinggalkan meskipun maaf imam sudah sholat, sudah di rakaat pertama kita baru datang, bismillah, kejar. Sunnatul fajar jangan ketinggalan. Sunnatul fajar jangan ketinggalan, begitu. Itu sholat sunnatul fajar dan sunnah-sunnah yang lainnya kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti wajib. Dan ibadah yang wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan itu seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Ini luar biasa keistimewaan yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semangatnya terus ada, insyaallah. Jangan sampai menurun. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Perlihatkanlah kebaikan kepada Allah dari diri kalian.
Jangan sampai menurun. Dulunya Masya Allah sholat di sop pertama, Masya Allah malam ke-6 Ramadan sudah nyari tiang, nyari kipas angin dan lain sebagainya. Mana semangat, ayo bismillah, semangat. Nah, semangat lagi bismillah. Itu memang nafsu seperti itu, kendor. Apalagi kalau sudah 15 Ramadan. Apalagi kalau sudah nyari Lailatul Qadar, Masya Allah. Yang hadir cuma malam ganjil, malam genap pada hadir. Kenapa? Lailatul Qadarnya kedada. Masya Allah. Nah. Kemudian kata Imam Al-Haddad, wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nashati fi a'malil bir ma la yahsulu mithluhu wala qaribun minhu fi ghairihi min asy-syuhur. Wa aidan, dan juga kata beliau, fa innahu yahsulu fi Ramadan, sesungguhnya terdapat di bulan suci Ramadan ini minat taisir, dari kemudahan, wan nasyati, semangat, fi a'malil bir, dalam melakukan amal kebaikan, ma la yahsulu mithluhu wala qaribun minhu fi ghairihi minasyuhur, yaitu sesuatu yang tidak kita dapatkan semisalnya atau dekat darinya pada selain daripada bulan suci Ramadan. Artinya nih bulan Ramadan kita dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan. Sholat subuh aja kita rajin, kenapa? Ya ada sahur dan lain sebagainya. Tahajud di luar Ramadan mungkin tidak dilakukan. Di bulan Ramadan Masya Allah 4:30 jam 4 udah bangun, jam 5 jam 4 sudah bangun, tahajud dulu baru Masya Allah makan sahur. Nah, kalau wanita-wanita kita Masya Allah bangunnya lebih awal. Kalau sahur jam 4:30 mungkin 3:30 sudah bangun, masak air dulu, manasin ikan dulu dan lain sebagainya, nyiapkan. Masya Allah, suaminya baru dibangunkan jam 4, jam 4:15 baru dibangunkan. Tuh suami harus tahu diri. Kasihan istri kita di rumah nyiapkan ini itu dan lain sebagainya, kita bangun langsung siap makan. Kita harus punya pikiran, harus punya perasaan. Persilahkan dia, berikan perhatian kepada istri kita. Ayo mama makan dulu, istri kita ayo makan. Kita Masya Allah baru bangun langsung, mana mana teh mana teh yang dibagi di hari Sabtu semalam, mana teh. Ini seorang suami yang Masya Allah. Disinilah Rasul mengatakan bahwasanya khairukum li'iyalih, orang yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik buat keluarganya. Itu orang yang terbaik. Wa ana khairukum li'iyalih, dan aku adalah orang yang paling terbaik untuk keluargaku. Kita seorang laki-laki jujur, dibangunkan bangun langsung bersih-bersihin, keluar langsung nyari ini nyari itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan langsung ngebentak dan lain sebagainya. Istri kita bangun lebih awal, kasihani, hargai. Coba seandainya kita hidup sendirian sebatang kara, mau apa? Sahur, lihat di panci, membuka, soalnya tikus dalamnya. Dalam tetudung cicak, ya Allah, melihat wadah intalu cacak nang ada situ. Ayo mau apa? Ini maka karena itu seorang suami tidak akan pernah mampu mengetahui seberapa pentingnya peran seorang istri di rumah tangga, melainkan ketika istri itu sudah tiada, baru kita paham. Nyuci baju, nyetrika, nyiapkan ini itu dulu. Ketika dia ada di samping kita, kadang-kadang kita tidak menghargainya. Maka dari itu hargai. Meskipun nih apa yang dia masak tidak sesuai. Kadang-kadang kan yang namanya baru bangun tidur itu Masya Allah, nyawa kita itu, roh kita itu separuh masih di kasur, separuhnya baru di sini, masih belum sadar. Makan. Subuh dibangun, mbah makan, guring lagi. Subuh dibangun, ya gue bangun. Nah, kada digarak sahur 2 piring, kada digarak sahur, Masya Allah. Tahu ini apa? Ya Allah, mana ini? Mana ikannya? Mana ini? Mana? Ya Allah, istrinya masih belum makan. Istrinya masih belum nyantap.
kita bantu. Setelah kita makan, kita tinggal begitu saja. Dia lagi yang beresin, dia lagi yang nyuci piring. Masya Allah, perjuangan seorang istri, jihadnya seorang perempuan di dalam melayani suaminya. Dan itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita seorang suami harus menghargai perjuangan istri, hargai pengorbanannya. Jangan kita lupakan hal semacam itu. Alah, apa namanya, cuma nyiapin makanan. Hal yang kita lihat sederhana, namun itu tidak mampu kita lakukan sebagai seorang suami. Serius. Pagi-pagi, Masya Allah nih, ibu-ibu pagi-pagi yang dia pikirkan apa? Buka nanti makannya lauknya apa? Pasti. Kadang mungkin teh lawan gula aja, kadang mungkin. Sekali-kali kena saon sorang gak iwak letakkannya situ. Itu perempuan yang dia pikirkan habis sholat subuh, belum lagi subuh, waktu sahur sudah nanya sama suami, ntar bukanya mau makan apa? Anak-anaknya ditanya, ntar bukanya mau makan apa? Subhanallah, kasih sayang yang begitu besar dari seorang ibu kepada anak-anaknya, dari seorang istri kepada suaminya. Udah ditanya, kita Masya Allah rebahan enak-enakan dan sebagainya, tidur. Sedangkan dia Masya Allah habis sholat subuh udah jalan ke pasar nyari ikan yang diinginkan oleh suami dan anak-anaknya. Kemudian lagi di sana ngepel, nyapu, beresin ini itu dan lain sebagainya. Apa itu kita tidak melihat kebaikan istri kita dari segi situ? Dia punya kekurangan, iya dia punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. Akan tetapi kebaikannya jangan kita lupakan, pengorbanannya jangan kita abaikan. Dia punya kekurangan ini itu dan lain sebagainya. Oh, kadang-kadang wanita di luar sana lebih indah daripada istri kita, terlihatnya begitu. Tapi ketika engkau mengetahui sebenarnya, maka sesungguhnya istrimu jauh lebih indah daripada orang yang di luar sana yang hanya terlihat indah dari segi zahir. Begitu. Nah, apa pulang? Susu apa pulang kena? Susah kaling seorang pulang nah. Kongguan mana kongguan? Belum. Masya Allah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Disayangi gulanya tuh. Gula berian sidini harat. Ulahakan aja pian, kalau orang mati mau minum hidup tuh insya Allah. Allah Karim. Nah, itu tidak kita dapatkan kemudahan ibadah. Bahkan kita sembahyang zuhur mudah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'anna nafsal wadzalika, hal demikian itu kita lihat Masya Allah salat maghrib rapi, salat isyanya rapi berjamaah. Tuh berjamaah, mobil khusus kita berjamaah. Sopnya dirapikan, apalagi tadi di sini lu lihat kesian orang mencari sop, bingung. Hendak di muka sini terdahuluinya pada imam sembahyang ya Pak. Kalau ada ranggang berapat Bang sedikit. Ini kan kalau lagi dilebari langgarnya. Tuh kan sudah nungkari rumah orang di sini samtuna. Ya Allah, jangan tahu-tahu aja pikirakan gitu dah. Kasihan buannya bingung cari penyembahyangan di mana. Makanya banyak koler sembahyang di situ jar. Kenapa kada muat juga jar? Sembahyang di lain aja lu hanya ke sini. Nya kada habis juga gula lawan tehnya. Itu tah. Jadi amunnya ada tuh lah ranggang sedikit berapat pang tuh nah. Jangan nang meisi sop pulang jangan betunjulan. Kemaja. Karena ditulisi sop pertama kongguan. Sop kedua mie 10 bungkus. Sop ketiga mie 3 bungkus. Sop keempat susu sekaleng. Sop kelima nipang gula lawan teh aja. Seandainya tuh ada yang kayak itu nah bisa berabut di sop pertama bakal lahian tuh bang wani menabus aku tabus 20.000 aja. Foto kari sop pertama 20.000. Kongguan berapa garang kongguan tuh? 100 berapa? 100 berapa? 100 berapa? 100? 110? 50.000 kutu karinya ayo ada apa juga nah. Wani manukari sop kenapa kongguan? Ada gampang sana hari raya. Abahnya kada sing bulikan ngasihan. Mbah gambarnya tuh abahnya kada ada kalau.
Ada sing bulikan lawas bana sudah mulai lagi halus sampai ini nak. Ada sing bulikan ke mana merantau itu benar bulik-bulik bang jangannya. Han mintu tah wani menabus tuh bang bakal jalan tuh bang. Kenapa kongguan? Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Pahala yang Allah siapkan lebih baik dari kongguan. Kenapa kita tidak melihat itu semua? Orang bisa melihatnya dengan kacamata iman, tapi kalau imannya yang lemah tidak akan bisa melihat hal semacam itu. Jadi berapa soft didapati. Kalau perlu tuh sebelum qomat berdirian dulu, dibujur-bujurakan soft dulu. Nah, gitu. Kasihan. Nak sembahyang di sini tersalah, sembahyang di sana tersalah. Itu tah. Aduh, udahkah? Belum lagi nah ya. Sakalat deh sudah. Wa aidan apa? Nak baca kan? Baca nah. Nggak melihat tibanat. Nah baca nah. Nah kau membaca jadi nah. Ya Allah. Li'anna kenapa jadi dimudahkan? Wa dzalika li'anna an-nafsal mutakasilata 'anil bir masjunatun bil ju'i wal 'atshi. Karena nafsu yang mengajak kita untuk bermalas-malasan dari kebaikan masjunatun. Masjunatun itu dipenjarakan, artinya terkurung. Dikurung jadinya nafsu, karena nafsu ini kan innan nafsala ammaratun bisu, karena nafsu itu pada umumnya senantiasa mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan sebuah keburukan, melainkan orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu yang semacam itu sepanjang bulan Ramadan masjunah, dipenjarakan, diikat, dikurung bil ju'i wal 'atsyi, dengan rasa lapar dan haus. Apa? Coba pian tuh sembahyang asar nyaman aja masih. Coba limbah buka puasa. Jangan sembahyang tarawih, sembahyang maghrib gen. Berat. Ngantuk-ngantuknya pulang mata aja. Lambat ya imam gini, imam disalahkan. Ya Allah, sian aja bang. Itu salah satu faktor kenapa sampai kita dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan di sepanjang bulan Ramadan, dan semangat yang kita dapatkan tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah yaitu bahwasanya nafsu yang mengajak kepada bermalas-malasan itu dipenjarakan dengan rasa lapar dan haus. Pun wasyaya masjunatun bil ju'i wal 'atsyi wasyayatinal muthabbitati 'anil khair wasyayatinal muthabbitata 'anil khairi musaffadatun, dan li'anna syayatinal muthabbitah li'anna syayatinal muthabbitati, dan syaitan-syaitan yang menggoda kita dari melakukan kebaikan musaffadatun, dibelenggu pada sepanjang bulan suci Ramadan. Syayatinal muthabbitah, syaitan-syaitan yang mengganggu kita, yang menggoda kita untuk meninggalkan, untuk melakukan kebaikan agar kita meninggalkannya, musaffadah, itu diikat, dibelenggu. Wa abwaban nar mughallaqatun, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wa abwabal jannati mufattahatun, pintu-pintu surga dibuka lebar. Wal munadi yunadi, dan terdengar seruan tiap malam dengan perintah Allah, ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aghsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah kepada Allah. Wahai orang-orang yang melakukan atau selalu mengerjakan keburukan, berhentilah. Itu tiap malam terdengar itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.